sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu pimpin kita dalam doa. Amin. Kita absen dulu ya. Mela, Fitriani, Ilda. Oke, hadir semua hari ini. Baik, di minggu ini kita akan belajar tentang notasi ilmiah dan angka penting. Untuk minggu lalu ada yang ingat apa materi kita? Oke, minggu lalu kita telah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu klasifikasi makhluk hidup? Oke, klasifikasi makhluk hidup itu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya dan berdasarkan kelompoknya. Misalkan pengelompokan berdasarkan makhluk hidup yang bertulang belakang, terus makhluk hidup reptil. Terus ada yang tahu apa itu makhluk hidup vertebrata dan invertebrata? Oke, yang vertebrata itu apa kemarin? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Oke, jadi yang invertebrata itu makhluk hidup yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti cacing. Terus apalagi makhluk hidup yang invertebrata? Contohnya cacing terutamanya. Yang kedua apa? Gurita, itu yang makhluk hidup invertebrata. Terus yang vertebrata ada apa saja? Yang vertebrata itu contohnya seperti katak, ular, itu contoh dari vertebrata, sorry. Jadi untuk minggu ini kita belajar tentang angka penting dan notasi ilmiah. Ada yang tahu apa itu angka penting dan notasi ilmiah? Ya. Baik, Ibu akan jelaskan tentang angka penting. Angka penting itu adalah angka hasil pengukuran yang terjadi di antara angka pasti atau eksak dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari penghitungan skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari setengah skala terkecil. Terus tujuan kita mempelajari angka penting itu yang pertama, siswa mampu menjelaskan aturan penyusunan angka penting. Jadi tujuan kita yang terutama itu untuk menjelaskan aturan tentang angka penting. Terus yang kedua, siswa mampu melakukan operasi angka penting. Terus yang ketiga itu siswa mampu menjelaskan tata penulisan notasi ilmiah. Di angka penting ada beberapa aturan penulisan angka penting. Yang pertama, semua angka penting bukan nol adalah angka penting. Contohnya gini. Misalkan 14,2247, jadi angka pentingnya ada berapa? Ya, angka pentingnya dapat 5. Jadi yang dimaksud dengan angka penting itu yang bukan 0. Maksudnya gini, kan tadi Ibu bilang contohnya 14,247. Jadi semuanya dapat 5. Semua angka, semua yang Ibu sebut tadi termasuk semua yang angka penting. Terus yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya gini, 20,001. Jadi 20,2001 itu berapa angka penting dia? Ada berapa? 20,2001
20,001. 20,2001. Contohnya 20,2001 itu angka pentingnya ada 5. Jadi semua yang Ibu sebut tadi 20,2001 itu termasuk angka penting. Paham kan yang Ibu maksud? Contoh yang kedua lagi, 8,05 sama dengan berapa? Berapa angka penting dari yang Ibu sebut tadi? Oke, 3, betul. 8,05 itu termasuk angka penting. Terus aturan yang ketiga, semua angka penting yang terletak, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Contohnya gini, 200 sama dengan berapa angka penting dia? Ya, 200 itu termasuk angka penting. Jadi semuanya dapat 3 angka penting. Paham tak yang Ibu maksud dari aturan yang ketiga? Ya. Terus yang keempat ada aturan angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya gini, yang pertama 7,0. Jadi berapa angka penting dia? Ya betul, 2. 7 dan 0 itu termasuk angka penting. Jadi 7,0 itu dianggap angka penting. Terus aturan yang kelima, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah bukan angka penting. Contohnya gini, 10. Ada beberapa angka penting yang kalian dapatkan? Ya, 1. Jadi angka yang 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka penting. Jadi yang termasuk angka penting itu adalah 1. 0 itu bukan angka penting. Terus yang kelima, aturan yang kelima, angka yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah bukan angka penting. Contohnya 200. Jadi yang Ibu maksud 200 itu berapa angka penting yang kalian ketahui? Ya, 1. Jadi angka penting dari 200 itu adalah 1. 2 yang dimaksud dengan angka penting. Jadi 0 itu bukan angka penting. Paham tak? Oke, lanjut yang aturan yang ke-6. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah bukan angka penting. Jadi contohnya gini, 0,1. Jadi angka pentingnya ada berapa? Ya betul, ada 1. Jadi 0 ini bukan angka penting. Terus 1 ini adalah angka penting. Jadi yang kita dapat lihatkan adalah 1 yang dimaksud dengan angka penting. Contoh yang kedua itu gini, 0,02. Jadi angka pentingnya adalah 1. Jadi 0 di depan 2 ini tidak termasuk angka penting. Jadi yang termasuk angka penting itu cuma 2. Ada yang paham tak? Atau ada yang mau ditanyakan? Yang Ibu jelaskan? Masih ada yang tidak jelas? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu.
Selanjutnya operasi angka penting. Yang pertama, penjumlahan. Aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Penjumlahan dan pengurangan angka penting dengan pasti menghasilkan angka pasti. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan angka pasti dengan aksiran menghasilkan angka taksiran. Yang ketiga, hasil penjumlahan angka penting hanya memuat satu angka taksiran. Contoh penjumlahan. Contoh penjumlahannya contohnya gini. 42,56 ditambah 36,1. Jadi hasilnya berapa? Ada yang tahu? Jadi hasilnya adalah 7,78,7. Jadi di sini ada yang tahu angka pentingnya ada berapa? Ya, angka pentingnya ada 3. Di sini terdapat 3 angka penting. Oke. Jadi 478 itu dimaksud dengan angka pasti. Terus yang 7 itu termasuk 7 itu termasuk dengan angka taksiran. Paham tak? Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai penjumlahan? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke aturan perkalian dan pembagian angka penting. Perkalian dan pembagian antar angka pasti dengan angka pasti hasilnya angka pasti. 2. Perkalian atau pembagian antar angka pasti dengan taksiran hasilnya akan angka taksiran. Jadi perkalian pembagian dari angka pasti dengan taksiran hasilnya akan angka taksiran. Yang ketiga itu hasil pengkalian dan pembagian angka penting hanya membuat satu angka taksiran. Contoh dari perkalian. Ibu kasih contoh. Contohnya gini. 4 dikali 22. 4,22 dikali 2,1. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya 8,9. Paham tak? 4,22 dikali 2,1 hasilnya 8,9. Ada yang mau tanyakan lagi? Itu sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, Ibu lanjut di pembagian. Pembagiannya 8,8 dibagi 1,222 sama dengan berapa dia? Oke, hasilnya 3,6903. Jadi ini kita bulatkan menjadi 3,7. Paham tak? Paham tak? Kalau tidak paham, Ibu jelaskan lagi. 3,6903 itu kita bulatkan menjadi 3,7. Angka yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Terus angka yang lebih dari 5 kita bulatkan ke atas. Jadi 3,69 itu dari angka kurang dari 5 atau angka lebih dari 5? Ya, angka 3,69 itu kan di atas 5. Jadi kita bulatkan jadi 3,7. Paham tak? Oke, kalau paham Ibu lanjutkan. Notasi ilmiah. Ada yang tahu apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah adalah cara penulisan hasil pengukuran dalam bentuk 10 berpangkat. Notasi ilmiah digunakan untuk mempermudah penulisan
angka yang sangat kecil maupun angka yang sangat besar. Rumusan notasi ilmiah A kali 10 pangkat B. A dikali 10 pangkat B. A itu apa? Kalian tahu tuh A itu apa? Oke, A itu bilangan asli yang memenuhi lebih dari 10. 1 lebih dari A lebih dari 10. Terus B itu bilangan bulat. Contohnya gini. Contohnya, Ibu bacakan. Tebal sebuah buku adalah 1,24 cm. Sama dengan 0,0224 meter. Dapat dituliskan menjadi 1,24 dikali 10 pangkat 2. Paham dah? Oke, kalau sudah paham, ada yang mau tanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu tutup sampai di sini. Sekian materi hari ini. Untuk yang mau bertanya, minggu depan kita ketemu lagi. Sekian hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Ibu pimpin kita dalam doa. Amin.